Dan hari ini kawan-kawan perlu diketahui, pemerintah Kabupaten Karawang sedang melakukan sosialisasi tata ruang untuk memproyeksikan dan mengkapling-kaplingkan tanah untuk kemudian dijual kepada swasta, untuk dijual kepada investor. Tata ruang tidak boleh berdiri di atas kepentingan investor, tapi tata ruang kita harus berdiri di atas fondasi reforma agraria. Karena itu tapi berdasarkan pada kemampuan investor, pada kemampuan investasi. Saya Engkos Kosasi, Sekjen Serikat Pekerja Tani Karawang. Terus perkembangan akan yang dilanjutkan ini hari ini apa aja, Pak? Nah, setelah kita mendapatkan SPS dari BPN, BPN juga tidak memiliki banyak anggaran, tidak memiliki anggaran untuk redis, sehingga dibutuhkan support anggaran dari pemerintah daerah Karawang. Nah, dalam hal ini kita mendatangi DPRD Kabupaten Karawang sebagai pemegang mandat anggaran agar mengalokasikan sebagian kecil lah anggaran di Kabupaten Karawang, APBD di Kabupaten Karawang untuk proses redistribusi tanah tadi, untuk pendaftaran tanah. Gitu. Terus langkah apa, Pak? Apakah secara tersirat atau tersurat yang akan dilaksanakan oleh ini kaum petani ini, Pak, nantinya kepada dewan tersebut? Nah, kepada dewan, kebetulan ini juga dewan baru ya. Nah, ya kami berharap Ketua DPRD ini bisa mengakomodir kepentingan kami dan dia mengalokasikan anggaran yang sebetulnya tidak terlalu besar. Dan bagi kami posting anggaran untuk reforma agraria itu masuk dalam pengertian pos anggaran yang produktif, tidak dalam bentuk pos anggaran yang konsumtif seperti infrastruktur dan lain sebagainya, itu sudah mati. Tapi kalau untuk redistribusi tanah ini jelas merupakan pos anggaran yang produktif, karena akan tercipta kegiatan ekonomi baru di sana yang akan menimbulkan value add, nilai tambah bagi ekonomi petani yang saat ini sedang mengelola tanahnya. Itu kira-kira berapa tanah yang ada di sana luasnya, Pak, untuk diusulkan kepada dewan itu, Pak? Dari keseluruhan tanah yang kita usulkan ini hampir mencapai 10 ribuan. 10 ribuan hektar. 10 ribuan yang sudah kita plotting. Udah diplot 10.000 hektar. Dari mana, Pak? 19 desa. 19 desa yang ada di wilayah Karawang. Karawang Barat, Karawang Timur, Truk Jambe Barat, Truk Jambe Timur. Tempat dari Kecamatan Pakis Jaya, Batu Jaya, Cibuaya, Pangkalan, dan Jampel. Jampel. Nah, itu Pangkalan. Rata-rata berapa hektar per kecamatan itu, Pak? Beda-beda. Beda, nggak sama. Nggak sama ya? Sama. Cuman minta diakumulasi semuanya ya, Pak ya? Ya, kalau diakumulasi ada kurang lebih sekitar 10 ribuan hektar. Gitu. Itu dari tiga dari tiga komponen, yaitu tanah yang berkonflik dengan kehutanan, tanah yang dikuasai oleh Tuan Absente atau berstatus buntai, dan tanah yang tanah bekas HGU, ex HGU yang sudah berakhir masa berlakunya. Oh, jadi tanah-tanah itu apakah cukup untuk masyarakat Karawang yang menggarap itu, Pak? Kira-kira kan Karawang tuh berapa juta itu penduduknya, Pak ya? Yang tidak terakomodir masalah tempat tinggal dan lahan yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau sepetak ini kita mengorganisir masyarakat atau massa di mana dalam konteks hubungan produksi dia sebagai penggarap, gitu ya. Bukan masyarakat yang sebelumnya ada di mana-mana, tapi ini masyarakat setempat. Maksud saya itu, Pak. Ya, seperti Bulan Sejati ya, memang mereka dari dulu sudah penggarap. Nah, sesuai dengan garapan-garapan mereka. Di Pangkalan juga sama demikian. Oh, itu yang diusulkan, Pak? Ya, jadi kita tidak pernah membawa massa dari luar
atau orang-orang dari luar untuk menggarap tanah tidak. Tapi itu masyarakat setempat gitu. Terima kasih. Oke, dengan Pak Angkos apa Pak? Angkos Kosasi, Sekjen Serikat Pekerja Tani Karawang Sepeda. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nuhun ya Kang ya, nuhun. Mana? Bisa naik. Teman-teman sekalian, terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan di forum di mobil komando ini. Pertama yang berkaitan dengan hak-hak petani, bahwa sesuai dengan reforma agraria menurut Perpres 68 2018 kalau nggak salah, tentang struktur penguasaan tanah, aset yang tentunya harus berasas keadilan. Untuk itu, bahwa tentunya serikat ini harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Yang berkaitan dengan tadi disampaikan oleh tentang hak pembibitan sertifikat dari 19 desa, saya paham betul. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan pihak BPN bahwa memang di BPN itu kalau tidak melalui PTSL maka anggaran itu ya tidak ada. Sementara kalau saya simak tadi yang disampaikan, insya Allah nanti pemerintah daerah melalui usulan kami bagaimana caranya kita ini bisa menganggarkan. Namun secara regulasi ini seperti apa nanti kok kita kaji. Mudah-mudahan pada saat ini kita di aksi ini memperjuangkan hak petani semua ini dengan damai. Dan insya Allah teman-teman Dewan, Pak Suryana, kita akan sampaikan di rapat dengan TAPD ini kira-kira bisa enggak, karena memang jumlahnya sangat banyak. Kalau saya hitung-hitung sekitar 4,2 miliar. Kangkos mana Kangkos? Hah? Ya bayar. Ya hitungannya segitulah. Dari 19 desa itu segitu. Mudah-mudahan kita ini pemerintah daerah secara regulasi. Yang penting aturannya kira-kira boleh nggak? Kalau nggak boleh kan ini juga kan bahaya juga ke kita. Nanti kita ini ya. Terima kasih untuk sementara ini, tetap semangat untuk memperjuangkan petani. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, aksi damai ini kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup petani, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup KMPI, hidup masyarakat Karawang. Terima kasih. Kawan-kawan, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan, kawan-kawan. Itu akan kita catat, kawan-kawan, dan untuk kita tagih, kawan-kawan. Kenapa? Karena sekali lagi saya sampaikan, uang yang berada di sana itu adalah uang kita, kawan-kawan. Jadi, kalau Pak Dewan mengatakan bisa atau tidak, harus kita pastikan bahwa bisa, kawan-kawan. Sekali lagi, harus kita pastikan bahwa itu bisa untuk dibayarkan, kawan-kawan. Oke, akan ada yang mau disampaikan lagi oleh wakil kita, kawan-kawan. Berdua ya. Baik, hidup petani, hidup buruh, KMPI, hidup rakyat yang melawan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan pada kesempatan ini hanya menambahkan dari Pak Ketua tadi bahwa apa yang diusulkan, apa yang diinginkan oleh saudara-saudara pada hari ini, kami dari lembaga DPRD Kabupaten Karawang akan memperjuangkan. Apa yang terjadi di petani, apa yang terjadi di buruh, apa yang terjadi di masyarakat Karawang, tentunya perlu kita sepakati dan perlu kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah negara hukum.
apapun ada aturannya. Setuju? Baik, terima kasih saudara-saudara. Secara regulasi ketika apa yang diinginkan oleh saudara-saudara tentang kaitan dengan tanah, surat tanda setor ya, STS ya, kami dari DPR ketika itu ada cantolannya, ketika itu ada payung hukumnya, tidak akan membiarkan dan tidak akan diam. Kami dari DPR, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua akan memperjuangkan kaitan dengan pertanahan. Kemudian yang kedua, kaitan tentang penegakan supremasi hukum yang ada di Indonesia. Apa yang tadi terjadi, apa yang tadi disampaikan, bahwa penegakan hukum ini sangatlah penting. Kita selaku warga masyarakat khususnya Kerawang Indonesia, maka kita akan dorong, kita akan pantau untuk penegakan hukum, terutama apa yang terjadi kepada saudara-saudara kita wartawan yang sekarang semuanya sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Untuk itu kita berikan kepercayaan kepada pihak kepolisian Kabupaten Kerawang untuk menangani dan menegakkan supremasi hukum. Kemudian kaitan anggaran nanti yang akan disampaikan ke Agaria, kita akan dorong sekitar 20 hari lagi, tidak sebulan, DPRD Kabupaten Kerawang akan membahas kaitan dengan anggaran APBD 2023. Maka apa yang disampaikan pada hari ini, apa yang diinginkan pada hari ini oleh rakyat Kerawang melalui saudara-saudara, sahabat-sahabat, kami dari DPR akan memperjuangkan di anggaran murni, anggaran 2023. Sekian, terima kasih. Terima kasih, saya sampaikan bahwa orasi pada hari ini sangat kondusif, aman, lancar. Saya cukup salut dan bangga terhadap rekan-rekan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kawan-kawan, sudah tidak dengar apa jawaban dari wakil rakyat kita, kawan-kawan. Semoga apa yang disampaikan oleh mereka bukan sebuah kebohongan, kawan-kawan. Akan kita pastikan, kita akan terus mengawal itu sehingga memastikan apa yang kita butuhkan untuk memproses tanah-tanah kita menjadi sertifikat, menjadi sebuah kenyataan, kawan-kawan. Kita akan kawal terus prosesnya. Tadi disampaikan sekitar 20 hari lagi mereka akan membahas anggarannya itu, kawan-kawan. Akan kita pastikan untuk kita datangi mereka, untuk kita kawal dan memastikan apa yang kita butuhkan dipenuhi, kawan-kawan. Masih semangat, kawan-kawan. Hidup petani, hidup petani, hidup petani. Tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat, tanah untuk rakyat. Kawan-kawan, selain kawan-kawan petani, di sini pula ada kawan-kawan mahasiswa, buruh dan GMPI. Tadi orasi politik sudah disampaikan oleh kawan-kawan GMPI. Sekarang saya minta kepada kawan-kawan dari APBI cukup untuk naik ke atas mobil komando untuk memberikan orasi politiknya, kawan-kawan. Atau pada kawan-kawan mahasiswa dulu, saya persilakan perwakilan dari kawan-kawan mahasiswa untuk naik ke atas mobil komando. Saya minta kawan-kawan untuk naik ke atas mobil komando untuk memberikan orasi politiknya. Kawan-kawan untuk tetap terus, karena kita belum selesai, kawan. Untuk terus berada di garisan barisan massa. Pada kawan mahasiswa, saya bersilakan. Punten-punten Pak, mau wawancara Pak. Hidup petani, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup GMPI.
tempat dingin Pak Kadewan. Pak Ketua Dewan, gimana perkembangan tadi Pak? 3 hari yang lalu tentang petani ini ternyata mereka juga bukan menagih ya, mengingat pemberitaan yang 3 hari yang lalu Pak Ketua disampaikan melalui kami publikasi ya. Nah, ini kelanjutannya bagaimana tentang petani yang merasa tentang hak tanah, termasuk dibantu komunitas mahasiswa dan lainnya, Lembaga lainnya. Menurut Pak Ketua seperti apa? Ya, jadi pertama ini kan tuntutannya kan kaitan masalah pembikinan sertifikat, ya kan, yang sudah dibayar, gitu kan. Tapi ini kan persoalannya kan biaya nih. Jadi kalau secara saya komunikasi barusan ya sekitar jam 10 tidak ada masalah, gitu kan. Mana-mana sebenarnya yang memang harus dibikin sertifikat. Namun dengan demikian, kalau pakai anggaran PTS kan terbatas, maka di BPN nggak ada anggarannya bagi provinsi. Maka teman-teman ini memang memohon kepada DPRD untuk bisa menganggarkan. Setelah saya hitung, itu sekitar lumayan juga dari 19 ya, 4,2 miliar saya hitung tuh netnya gitu kan. Nah, ini memang sesuai dengan reforma agraria menurut Perpres nomor 86 tahun 2018. Jadi tentang struktur tentang pengusulan gitu, pengusulan tentang hak para petani yang merupakan sebagai aset ya, artinya kan aset, misalnya ada yang perhutani, ada yang ini gitu kan. Tapi secara regulasi kan boleh diperbolehkan. Tentunya ini juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena kalau yang saya dengar bahwa di tanah-tanah perhutani itu kan banyak yang menguasai, satu orang itu lebih daripada 50 hektar, 20 hektar gitu. Padahal dalam aturannya itu boleh digunakan dengan catatan misalnya cuma 2 hektar. Tapi kenyataan satu orang itu sampai ada beberapa hektar. Tapi secara ini kan ada yang tanah yang harus beberapa puluh tahun yang digunakan, boleh misalnya dibikin surat sertifikat. Tapi mengikuti tahapan-tahapan aturan. Lalu apa upaya Pak Ketua tentang keinginan mereka, estimasi waktu untuk persiapan APBD awal tahun 2023 atau bagaimana? Ya, kalau untuk tahun 2022 ini saya pikir nggak bisa. Di perubahan juga nggak bisa. Nggak masuk. Posisi kita ini kemarin tuh 2020, 2021 posisi keuangan lagi repot. Tapi sekarang sudah mulai pemerintah ini, kita ini Kerawang lagi mulai naik, baik dari PAD, distribusi, mudah-mudahan untuk penganggaran 2023 ini kita bisa. Jadi insya Allah nanti didapat badan anggaran APBD murni, coba kita ajukan. Jadi berapa, kalau memang keinginannya senilai 4,2 miliar dari jumlah 19 desa, paling tidak kita bertahap gitu. Ya enggak? Misalnya di murni sekian, di perubahan sekian, nanti di murni lagi 2024 sekian. Sehingga kita bisa tuntas semua. Total ada berapa bidang yang mereka inginkan? Kalau bidang saya belum ini ya, tapi kalau hitungan angka itu sekitar segitu. Benar Ketua. Total anggaran. Jadi pada dasarnya DPRD itu tidak ada keberatan usulan dari rakyatnya sendiri. Tidak ada keberatan sedikit apapun. Lembaga DPRD tetap akan memperjuangkan para petani, mendorong ke pemerintah daerah untuk menganggarkan agar sesuai dengan hak miliknya, agar nyaman gitu. Betul Pak. Sekarang gini, punya tanah nggak ada suratnya, kan was-was juga, kasihan juga. Karunya Dirasakan lah oleh teman-teman, oleh saudara-saudara kita yang merasakan seperti itu. Oke, yang terakhir, himbauan Pak Ketua seperti apa untuk masyarakat Kabupaten Kerawang? Pertama mungkin sekarang ini kan saya pengennya semua ini baik untuk kaitan masalah pertanahan ya, itu saya pengen tertib. Jadi kalau misalnya apa yang sekarang yang lagi aksi ini kaitan masalah persyaratan. Jadi himbauannya kalau memang ini lagi diurus, tolong persyaratannya dipenuhi. Kan ini kan persoalannya kan kaitan dengan masalah penganggaran. Tapi saya yakin masih banyak persyaratan lain yang harus ditempuh. Gitu. Jadi bukan masalah anggaran saja gitu. Tersurat dan tersirat. Ya, menghimbau agar segera teman-teman yang memang dari sekian bidang itu tolong persyaratannya dipenuhi. Itu himbauan. Dilengkapi ya Pak ya. Dilengkapi ya. Tidak ada hal lain? Apanya? Tidak ada hal lain untuk penyampaian kepada mereka? Saya pikir cukup ya, karena memang saya juga baru dapat surat ya, kemarin gitu, belum mempelajari secara itu gitu. Biasanya kan kalau yang kayak gini kan 1 minggu sebelumnya. Jadi materinya seperti apa, makanya saya komunikasi dengan BPN, oh seperti ini loh, gini, oh ya benar. Jadi kaitannya dengan masalah penganggaran aja. Oke Pak Ketua, makasih banyak ya Pak Ketua. Terima kasih banyak.